Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami yang berjudul Implementasi Kalkulus Proposisi dalam Pengelompokan Mahasiswa Berdasarkan Penggunaan Kendaraan Pribadi dan Umum. Sebelum masuk ke materinya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Ananda Fika sebagai moderator. Kemudian ada teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Andika Feriando, yang kedua ada Angelina, yang ketiga ada Muhammad Rois, yang keempat ada Yohana, dan yang kelima ada Zahira. Mungkin saya mulai dari latar belakangnya, di mana latar belakang tersebut adalah dengan meningkatkan jumlah mahasiswa di perguruan tinggi, tantangan dalam transportasi menjadi semakin kompleks. Dan banyak juga mahasiswa yang menggunakan kendaraan pribadi untuk pergi ke kampus, dan itu dapat menyebabkan masalah kemacetan, parkir, dan polusi. Kemudian, dengan mengelompokkan mahasiswa berdasarkan penggunaan kendaraan, kita dapat merancang solusi yang lebih efektif untuk transportasi. Di sini, untuk merancang solusi yang lebih efektif dan untuk transportasi tersebut, kita menggunakan kalkulus proposisi, di mana kalkulus proposisi ini adalah memberikan alat logis untuk menganalisis dan mengelompokkan data dengan cara yang sistematis. Dengan menggunakan proposisi tersebut, kita dapat membuat kategori yang jelas dan berbasis kriteria yang relevan sehingga memudahkan analisis data. Rumusan masalahnya adalah di mana yang pertama itu adalah faktor yang mempengaruhi pilihan kendaraan mahasiswa untuk pergi ke kampus. Rumusan selanjutnya adalah dampak dari kendaraan pribadi yang dibawa ke kampus. Dan rumusan terakhir adalah manfaat dari pengelompokan mahasiswa berdasarkan proposisi dalam konteks transportasi. Di sini, identifikasi masalahnya adalah untuk menetapkan fokus penelitian dan memastikan bahwa solusi yang diusulkan tidak hanya relevan tetapi juga efektif dalam menghadapi tantangan yang ada. Kemudian, dengan kita mengidentifikasi masalah-masalah ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan sistem transportasi di kampus serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Yang pertama adalah tujuan yang pertama yaitu menganalisis pola penggunaan kendaraan pribadi dan transportasi umum di kalangan mahasiswa. Untuk yang tujuan kedua yaitu mengidentifikasi alasan pemilihan antara kendaraan pribadi dan transportasi umum. Untuk tujuan yang ketiga yaitu menerapkan konsep kalkulus proposisi di dalam analisis data survei. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang implementasinya, kita akan kembali ke pengertian dari kalkulus proposisi itu dulu. Pengertiannya yaitu kalkulus proposisi adalah bagian dari logika matematika yang berfungsi untuk menganalisis pernyataan-pernyataan logika dengan menggunakan simbol-simbol logis seperti and, or, not, implikasi, dan ekivalensi. Di dalam proyek ini, kalkulus proposisi diterapkan untuk membantu memecahkan masalah yang melibatkan pengambilan keputusan berbasis logika pada data besar ataupun sistem kompleks. Sistem-sistem ini seringkali menghadapi berbagai skenario yang melibatkan banyak kondisi logis yang saling berkaitan. Dan kalkulus proposisi ini juga memberikan cara yang sistematis untuk mengevaluasi dan memverifikasi kebenaran dari setiap proposisi tersebut. Adapun implementasinya untuk kalkulus proposisi ini yaitu adalah dalam penelitian ini kalkulus proposisi diterapkan untuk menganalisis pola penggunaan kendaraan oleh mahasiswa, baik kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Yang pertama, data dikumpulkan melalui survei yang mencakup pertanyaan tentang jenis transportasi yang digunakan, alasan pemilihan seperti kenyamanan atau efisiensi biaya, serta frekuensi penggunaannya. Setiap jawaban dari survei ini kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk proposisi logika.
Sebagai contoh, proposisi P menyatakan bahwa mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi, sementara Q menyatakan bahwa mahasiswa memilih kendaraan pribadi karena alasan kenyamanan, dan R menyatakan bahwa mahasiswa menggunakan transportasi umum karena alasan biaya yang lebih hemat. Dengan menggunakan tabel kebenaran ini, berbagai kombinasi proposisi dievaluasi untuk memahami hubungan antara faktor-faktor tersebut. Selanjutnya, implementasi ini melalui analisis ini, pola-pola utama dalam preferensi transportasi mahasiswa dapat diidentifikasi. Hasilnya memberikan wawasan mengenai faktor utama yang mendorong pemilihan kendaraan pribadi atau umum, sehingga dapat menjadi dasar bagi pihak kampus untuk merancang kebijakan transportasi yang lebih efisien, seperti peningkatan fasilitas parkir atau dorongan penggunaan transportasi umum. Oke, yang selanjutnya yaitu implementasi. Data dikumpulkan melalui survei online yang dibuat menggunakan Google Forms. Survei ini terdiri dari beberapa pertanyaan terkait jenis transportasi yang digunakan mahasiswa, alasan dibalik pemilihan transportasi, serta serta frekuensi penggunaan kendaraan tersebut. Beberapa contoh pertanyaan yang diajukan dalam survei meliputi contohnya transportasi yang digunakan untuk ke kampus. Yang pertama kendaraan pribadi seperti mobil dan motor, dan kedua kendaraan umum, bus atau kereta. Lanjut, Lep. Nah, contoh selanjutnya, jika Anda menggunakan kendaraan pribadi, apa alasan utama Anda memilih kendaraan tersebut? Yang pertama, efisiensi waktu. Yang kedua, kenyamanan. Yang ketiga, tidak ada moda transportasi umum yang tersedia. Untuk hasilnya dapat kita lihat pada slide ke-12. Baik, di sini ada pembahasan penyusunan proposisi. Untuk menyusun proposisi dari pertanyaan survei yang diberikan, kita dapat mengidentifikasi dari setiap pertanyaan dan jawaban. Berikut adalah proposisi yang dapat dibuat berdasarkan pertanyaan yang diajukan. P. Sama dengan mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi atau mobil atau motor. Q adalah mahasiswa menggunakan kendaraan umum seperti bus atau kereta. R adalah mahasiswa menggunakan transportasi setiap hari. Ini ada tabel kebenarannya. Dengan proposisi yang telah didefinisikan, kita dapat membuat tabel kebenaran untuk beberapa kombinasi proposisi. Misalnya, kita ingin mengevaluasi kombinasi antara kendaraan pribadi dan alasan efisiensi waktu serta dampak kondisi cuaca. Tabel kebenaran dapat membantu kita memahami interaksi di antara variabel-variabel tersebut. Baik, di sini ada P dan Q. Mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Ini hanya benar jika mahasiswa menggunakan kedua moda transportasi, yaitu kendaraan pribadi dan umum secara bersamaan, yang jarang terjadi. Oleh karena itu, kebanyakan hasilnya akan false, kecuali keduanya benar. Yang kedua, P dan R. Mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi dan transportasi setiap hari. Hanya akan benar jika mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi dan setiap hari menggunakan transportasi. Lalu yang ketiga ada Q dan R, mahasiswa menggunakan kendaraan umum dan transportasi setiap hari. Akan benar hanya jika mahasiswa menggunakan kendaraan umum dan menggunakan transportasi setiap hari.
Lalu yang keempat ada P atau Q. Mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Ini adalah disjungsi logis, yang berarti jika mahasiswa menggunakan salah satu dari kendaraan pribadi atau umum, maka proposisi akan benar. Yang kelima ada negasi P, mahasiswa tidak menggunakan kendaraan pribadi. Ini adalah negasi dari proposisi P. Jika mahasiswa tidak menggunakan kendaraan pribadi, hasil akan benar. Lalu yang keenam ada P maka R. Jika mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi, maka mahasiswa menggunakan transportasi setiap hari. Ini adalah implikasi, yang berarti jika mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi, maka mahasiswa harus menggunakan transportasi setiap hari. Jika mahasiswa tidak menggunakan kendaraan pribadi, proposisi tetap benar, terlepas dari apakah mereka menggunakan transportasi setiap hari atau tidak. Oke, untuk kesimpulannya, yang pertama, mahasiswa yang memilih kendaraan pribadi lebih cenderung melakukannya karena efisiensi waktu, terutama ketika kondisi cuaca buruk. Yang kedua, mahasiswa yang menggunakan transportasi umum lebih cenderung memilihnya karena alasan biaya yang lebih murah, dan keputusan mereka juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Yang ketiga, faktor waktu tempuh dan frekuensi penggunaan transportasi turut mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih model transportasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, mungkin sampai sini saja presentasi dari kami. Jika memang ada salah kata atau perbuatan kami yang kurang mengenakan di hati semuanya, kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Maka dari itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.